Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih sempat untuk melanjutkan diskusi kelompok meskipun dalam keadaan yang berbeda atau situasi yang berbeda. Namun itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa belajar untuk bagaimana kedepannya kita bisa merubah diri lebih baik lagi. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti apa yang telah kita rasakan saat ini. Baik, sebelum saya membuka diskusi ini, alangkah baiknya kita membuka diskusi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah judul yang akan kita bahas kali ini adalah pergaulan bebas remaja. Perlu kita tahu bahwa pergaulan remaja saat ini perlu mendapatkan sorotan yang utama karena pada masa sekarang pergaulan remaja sangat mengkhawatirkan dikarenakan perkembangan Indonesia yang mendunia serta menipisnya moral keimanan seorang khususnya remaja pada saat ini. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas, yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh pemateri pertama dan kedua dalam hal ini, saudari Kiki Wahyuni, dan pemateri kedua Intan Pratiwi. Kemudian selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Wahyuni, perwakilan dari kelompok 4. Baiklah, saya akan memaparkan materi kelompok kami. Bagian A, pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas normal ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun di media massa. Salah satu bentuk kebutuhan hidup manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain, dan hubungan antara manusia dibina melalui suatu pergaulan. Jadi, pergaulan antara manusia harusnya bebas, tetapi tetap mematuhi norma hukum, norma agama, norma budaya, serta norma masyarakat. Pergaulan bebas juga dapat didefinisikan sebagai melencengnya pergaulan seseorang dari pergaulan bebas, diidentikan sebagai bentuk dari pergaulan luar batas, atau bisa juga disebut pergaulan liar. Bagian B, pengertian remaja. Menurut psikologi, remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal kanak-kanak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun.
Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang dan kumis, dan dalamnya suara. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol, atau pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis, dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. Bagian C, pengertian pergaulan bebas menurut agama. Dilihat dari segi katanya, dapat ditafsirkan dan dimengerti apa maksud dari istilah pergaulan bebas. Dari segi bahasa, pergaulan diartinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi, pergaulan dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Islam telah mengatur bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis. Hal ini telah tercantum dalam surat An-Nur ayat 30-31. Telah dijelaskan bahwa hendaknya kita menjaga pandangan mata dan dalam bergaul. Lalu, bagaimana hal yang terjadi dalam pergaulan bebas? Tentunya banyak hal yang bertolak belakang dengan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan dalam etika pergaulan. Karena dalam pergaulan bebas, itu tidak dapat menjamin kesucian seseorang. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan materi pertama dari saudari Kiki Wahyuni, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Intan Pratiwi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pratiwi, salah satu anggota dari kelompok 4. Saya bertugas sebagai pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu bagian D, faktor penyebab pergaulan bebas. Faktor penyebab pergaulan bebas ini meliputi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu, yaitu pertama, krisis identitas. Krisis identitas adalah perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja. Kedua yaitu kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima akan terseret pada perilaku kenakalan. Kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal di sini adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar, yaitu yang pertama, keluarga. Seperti perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Kedua yaitu teman sebaya yang tidak baik atau kurang baik. Yang ketiga yaitu komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Bagian E, akibat yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas, yaitu terjangkitnya penyakit HIV/AIDS, yaitu dikarenakan melakukan hubungan gonta-ganti pasangan yang tidak menggunakan alat pengaman. Yang kedua yaitu hamil di luar nikah, dikarenakan kurangnya pemahaman atau pengetahuan masalah seksologi pada remaja. Yang ketiga yaitu ketergantungan obat, dan yang keempat yaitu aborsi. Aborsi ini diakibatkan sering melakukan hubungan badan akan berakibat hamil di luar nikah. Yang kelima yaitu tawuran antar remaja. Itulah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan materi dari pemateri kedua. Semoga apa yang disampaikan dapat kita pahami, dan jika seandainya ada yang tidak memahami, silahkan ditanyakan.
Baik, untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab, di mana pada sesi ini hanya terdapat satu orang penanya saja, dan saya persilahkan kepada saudari Lisa Nursanti untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Lisa Nursanti ingin mengajukan pertanyaan. Langsung saja, di dalam makalah Anda terdapat beberapa akibat pergaulan bebas. Pertanyaan saya itu, sebagai mahasiswa, sikap atau tindakan apa yang tepat untuk mencegah pergaulan bebas ini dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lisa Nursanti, yaitu sebagai mahasiswa, sikap atau tindakan apa yang tepat untuk mencegah pergaulan bebas. Yang pertama yaitu memperkuat pendidikan agama, yang kedua membentuk karakter yang positif, yang ketiga memilih teman, yang keempat memperkuat hubungan orang tua dan anak, yang kelima yaitu memberikan pendidikan kepada anak, yang keenam menghindari lingkungan yang tidak kondusif, yang ketujuh yaitu mengisi waktu luang, yang kedelapan yaitu memperluas pengetahuan, yang kesembilan memperbaiki komunikasi dengan keluarga, yang ke-10 membatasi pergaulan, yang ke-11 yaitu menjaga tingkah laku, yang ke-12 yaitu membatasi waktu di luar rumah. Itulah jawaban dari saya kembalikan kepada saudara moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah jawaban yang telah dipaparkan oleh pemateri, dan selanjutnya saya kembalikan kepada saudari penanya, dalam hal ini saudari Lisa Nursanti. Apakah jawaban yang telah disampaikan oleh pemateri sudah dipahami atau masih ada yang kurang dipahami? Terima kasih atas jawaban yang telah dipaparkan. Sampai di sini saya memahaminya. Semoga teman-teman yang lain juga ikut memahaminya. Demikian diskusi kita pada pagi hari ini. Yang dapat saya simpulkan adalah pergaulan remaja yang bebas sebenarnya dikarenakan oleh segala macam perkembangan yang disalahartikan oleh remaja itu sendiri. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang bersifat negatif maupun pergaulan yang bersifat positif. Baik, dengan berakhirnya diskusi kita pada pagi hari ini, mari kita menutup diskusi kita dengan melepaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.